Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Saat bagian, tema kita hari ini Kevin masukkan ke which version. Dan untuk energi pembacaan, Kevin mau lihat tentang cinta bersegi-segi. Ya, membahas tentang cinta bersegi-segi memang gak ada habisnya. Tapi kita pengen lihat bersama-sama ada hal apa sih yang akan terjadi, terutama untuk kalian yang mungkin cintanya adalah cinta bersegi-segi. Jika cinta kalian bukan cinta bersegi-segi, jangan dipaksakan untuk menonton ya saat bagian, dan jangan dipaksakan untuk resonate jika kalian cintanya bukan cinta bersegi-segi. Karena Kevin akan masukkan energinya untuk cinta bersegi-segi. Oke, kita akan tarik bersama-sama. Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Cinta bersegi-segi. Ada hal apa yang bisa kita lihat bersama-sama? Kevin terkoneksi kepada semesta untuk melihat alur cerita dari ranah cinta bersegi-segi antara hubungan kamu dengan seseorang di luar sana. Apa yang akan terjadi? Dan ada hal apa yang bisa kita lihat bersama-sama? Kita tarik dulu untuk signifikatornya. Ini adalah signifikatornya dari energi yang bisa kita lihat bersama-sama. Kartunya adalah saat bagian ada 2 rapala. Ada kartu keris tentang sebuah peringatan, tentunya di sini saat bagian. Ada kartu joy langkung tentang sebuah trik. Cinta bersegi-segi adalah cinta yang penuh gairah. Ya, masing-masing di antara kalian pastinya hormon dopaminnya ini semakin meningkat banget ya. Sehingga pengen ada sebuah kedekatan, baik dari segi kamu atau dari segi dia. Dalam waktu dekat ini, Kevin merasakan bahwa kedekatannya akan semakin kuat. Baik kau atau dia. Kedekatan ini menciptakan sebuah komunikasi yang membuat hubungannya itu kayak ngerasa saling memiliki satu sama lain. Tapi di kartu keris di sini ada sebuah peringatan dari semesta saat kebahagiaan. Peringatan dari semestanya adalah apa yang kamu nikmati di sini tentang gairah, keintiman, hubungan-hubungan yang penuh dengan sisi emosional, ini ternyata sifatnya adalah sementara. Kebahagiaan, keintiman ini mungkin dalam kalian rasakan, tapi efeknya kurang lebih sekitar 3 hari sampai dengan 3 minggu. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bermasalah dari ketidaknyamanan atau mungkin juga rasa bersalah. Mengapa harus terjebak di dalam sebuah cinta bersegi-segi? Kartu 2 rapala mengindikasi bahwa kesadaran kamu akan muncul saat kebahagiaan. Cinta ini memang gak bisa dilupakan begitu saja. Cinta bersegi-segi terkadang memang memberikan sebuah kebutuhan cinta. Ya, terkadang kamu juga butuh hubungan, suasana penuh dengan emosional dengan dia.
Dia pun memberikan hal yang sama dan dia pun butuh hal yang sama. Butuh sentuhan emosional, kepuasan secara emosional. Dan tidak lain tidak bukan, kamu adalah orangnya yang bisa dia rasa mendapatkan kebutuhan itu. Kevin melihat orang ini mungkin memang banyak sekali permasalahan secara emosional dengan yang sah. Jika dia yang punya sah, jika dia yang punya pasangan sah. Dalam waktu dekat ini memang kamu kayak ngerasa bahwa jiwa kalian seperti menyatu. Jiwa kalian terasa bahwa ya, banyak hal-hal indah yang bisa kita rasakan berdua. Walaupun aku tahu hubungan ini memang tidak bisa berharap lebih dari itu. Peringatannya, Kevin melihat ini memang sementara. Namun di kartu Jailangkung di sini seperti ada sebuah kesialan. Seperti ada sebuah kesialan yang nantinya akan hadir dalam cinta bersegi-segi ini. Apakah kesialan-kesialan ini akan mempengaruhi suasana hati kalian atau justru memperkuat hubungan kau dan dia? Tapi semesta akan menguji kalian dengan kesialan yang kamu sadari atau tidak. Jika kamu atau dia menyadari bahwa ada kesialan yang dirasa ketika ngejalin hubungan cinta bersegi-segi, maka kesadaran itu mungkin bisa menjadikan sebuah petunjuk bahwa semesta sedang mengajarkan sesuatu kepadaku, kepada kamu, kepada kita. Kevin akan fokus kepada kartu Jailangkung ini saat bagian. Karena kemungkinan hubungan kau dan dia di awal sebuah hubungan memang indah. Nanti 3 hari ke depan sampai dengan 3 minggu ke depan suasananya itu memang bahagia, menyenangkan. Namun setelah itu ada sebuah kesialan yang hadir. Kesialan-kesialan apa itu? Oke. Ternyata ada sebuah peringatan dari semesta ya soal kebahagiaan. Oke, Antaboga tentang kebenaran jiwa. Jamu. Ada sesuatu hal yang berkaitan dari ranah kesehatan. Oke, sahabat kebahagiaan, Sri Kandi melewati batas. Apsara, inspirasi. Sahabat kebahagiaan, cinta bersegi-segi terkadang membuat kamu jauh dari diri kamu sendiri. Kenapa? Karena kalian terbelenggu di dalam sebuah hasrat atau keinginan yang kuat. Keinginan ini adalah akar permasalahan dalam sebuah kemelekatan. Cinta ini memang gak bisa dilupain begitu saja. Karena ada sebuah keinginan atau kemelekatan. Belajar dari kisah naga Antaboga yang memiliki kebenaran jiwa yang sejati. Kesialan yang akan kamu dapatkan dalam cinta bersegi-segi, baik dari diri kamu atau dari diri dia, adalah hati, masalah jiwa yang terpecah dan tidak pernah damai. Kenapa? Karena jika seseorang yang menjalin sebuah cinta dengan lebih dari satu orang secara tidak jujur, seringkali tidak benar-benar bisa merasakan utuh. Ada rasa cemas, ada rasa bersalah, ada rasa takut. Takut ketahuan oleh yang sah. Dan perasaan yang menghantui ini yang akan membuat kamu jauh
dari kebenaran jiwa, kebenaran sejati. Apakah kamu bisa merasakan dari hati yang terdalam, jika mungkin kamu yang memiliki pasangan sah, tapi terjebak dalam cinta bersegi-segi? Jika kamu kayak ngerasa bahwa ada rasa cemas, ada rasa bersalah, takut ketahuan yang menghantui. Kalau kamu bisa merasakan hal ini, artinya kamu memang sedang merespon diri kamu bahwa kamu sudah jauh dari diri kamu yang sebenarnya. Naga Antaboga mengajarkan tentang kebenaran jiwa menjadi seseorang yang jujur. Ketika hubungan ini berlarut-larut, ya, kesialannya adalah hati yang akan terpecah dan perasaan yang tak damai. Karena ada rasa cemas, ada rasa bersalah, ada rasa takut, dihantui bayang-bayangnya, masuk menjelma melewati sebuah mimpi, dan perasaan-perasaan yang ingin selalu bersama dengan diri dia. Namun di lain sisi, harus menyiapkan sebuah topeng kepada pasangan sah, agar terlihat tidak terjadi apapun. Jiwa meronta, kebenaran sejati akan semakin ditinggalkan, dan kesialan yang akan dirasa dalam waktu dekat adalah tentang sebuah diri yang hatinya terpecah, tidak merasakan sebuah damai. Mungkin ini adalah pesan dari Naga Antaboga yang mengajarkan tentang sebuah kejujuran di dalam diri. Kartu selanjutnya adalah Jamu, Kak Mira Nurdini. Ini membuat kartu ini Kak Mira Nurdianti, ya sahabat bagian, yang membuat kartu ini. Dia menuliskan tentang kartu jamu sebagai bentuk kesadaran diri untuk bisa berpikir lebih sehat lagi. Terkadang cinta bersegi-segi memang dinikmati, dirasakan seperti sebuah candu, karena hormon dopamin kalian memang akan semakin meningkat di situ. Kamu kecanduan dia, dan dia lagi gila-gilanya sama kamu. Namun ternyata bukan hanya jiwa yang merasa terpecah atau tidak merasakan sebuah damai, namun kesehatan fisik ini juga akan berperan di situ. Kevin melihat salah satu di antara kalian kemungkinannya nanti kesialannya adalah akan mengalami sebuah sakit secara fisik. Dan apakah sakit-sakit secara fisik ini adalah sakit yang menaun atau sakit yang hanya hari itu juga dan kemudian sembuh? Tapi apapun yang terjadi di sini sahabat bagian, sakit itu adalah bentuk dari peringatan dari Sang Yang Widi, dari Tuhan Yang Maha Esa. Apakah ada sebuah keliruan ketika ngejalin sebuah hubungan dengan seseorang, atau apakah ada sebuah karma yang hadir di tengah-tengah kehidupan kamu? Terkadang mata dibutakan oleh sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang bersinar, namun terkadang terjebak dalam sebuah kegelapan. Kevin merasakan di kartu jamu ini, hal yang terjadi adalah kesialan yang bersifat kesehatan fisik, sering sakit-sakitan, dan periode ini memang paling banyak dimulai di bulan Juni akhir, atau mungkin juga sudah dirasakan. Lalu di sini kartu Sri Kandi. Kita tahu tentang Sri Kandi adalah sosok yang pemberani, seorang perempuan, namun dia memiliki defense maskulin yang kuat untuk melawan kejahatan. Namun pembelajarannya di sini adalah kadang kamu tidak bisa melawan diri kamu, tidak bisa melawan perasaan ini,
Karena cinta ini terlalu besar. Perasaannya terlalu hebat. Apakah kamu akan dikalahkan oleh perasaan kamu atau pikiran logis kamu yang mengantarkan tentang sebuah kesadaran? Pertarungan ini adalah pertarungan antara diri kamu, antara bertahan, melepaskan, atau pasrah. Namun segalanya yang dilakukan adalah keputusan yang terbaik buat kamu. Karena kamu akan menemukan sebuah pembelajaran di sini. Siklus karma rasanya akan terulang kembali ketika hubungan semacam ini belum bisa diputuskan begitu saja. Apa yang ditanam akan dituai. Orang yang ngejalin hubungan cinta bersegi-segi, pada dasarnya mereka sedang berselingkuh. Dan ini akan mengalami potensi hal yang sama di kemudian hari. Kesialannya adalah dikhianati, ditinggalkan, merasa tidak cukup untuk dicintai. Kadang oleh pasangan berikutnya, kadang juga bisa oleh orang terdekat seperti anak, sahabat, saudara. Seperti mereka tidak mencintai kamu atau mencintai dia. Seakan-akan ngerasain sepi, kosong. Mereka tak memperdulikan aku. Ya. Ini adalah kesialan dalam siklus karma. Kita balik dalam kartu Naga Antaboga tentang kebenaran sejati, kebenaran jiwa. Ketika seseorang jauh dari kebenaran jiwa atau kebenaran diri, maka dia tidak bisa merasakan sebuah kedamaian, termasuk di sekeliling. Kesialan ini mungkin sudah kamu rasakan, sudah kamu sadari atau tidak menyadari sama sekali, karena hanya terfokus kepada dia. Namun pengkhianatan dalam siklus karma ini akan terjadi di kehidupan kamu. Kalau misalkan cintanya di sini terus-terusan ada, dan Sri Kandi ini adalah simbol dari pergolakan, melawan sebuah perasaan. Berpikir lebih kritis lagi. Karena siklus karma yang terulang itu bisa terjadi kapanpun. Kita bertemu dengan kartu Apsara. Ya. Tentang sebuah inspirasi. Saat bagian Kevin merasakan kesialan-kesialan itu bukan hanya stuck di dia, terjadi pada dia, tapi kalian. Memang terkadang sulit untuk menemukan sebuah cinta sejati atau hubungan yang sejati. Ketika hubungan yang dibangun dari sebuah kebohongan atau pengkhianatan, semuanya cenderung rapuh. Ya, walaupun meski awalnya penuh dengan gairah, kepercayaan itu akan sulit didapatkan. Baik kamu dengan diri dia cinta bersegi-seginya, atau dengan siapapun. Karena kebahagiaan-kebahagiaan itu akan cepat pudar, diganti oleh kecemasan dan rasa kehilangan yang mendalam. Ini mungkin adalah kesialan dalam ranah emosional. Apapun yang dirasakan saat bagian, baik ini akan terjadi dalam waktu dekat atau di kemudian hari. Tentunya dalam cinta bersegi-segi penuh dengan resiko. Apakah kamu bisa melalui ini semua? Melawan perasaan kamu atau mengikuti perasaan kamu yang selalu terarah pada dia? Kevin jadi ingat pembacaan Kevin 1 tahun yang lalu tentang sosok iblis yang menguasai manusia dalam ranah cinta, hasrat, gairah.
sukubus dan inkubus, atau mungkin juga bangsa jin yang terkadang menjebak manusia dalam kelemahannya tentang cinta, yang membuat gairah semakin muncul. Ketika gairah itu semakin muncul, saat bagian, iblis berkuasa atas kendali cinta. Dan ketika kamu ngerasain itu, ada sebuah keterasingan di dalam diri, di dalam jiwa. Kartu naga antaboga ini adalah kunci untuk kalian yang ngerasa, kenapa ya, walaupun aku ngejalin hubungan sebuah cinta, terjebak lagi dalam cinta, namun bersegi-segi ketemunya dia atau orang lain. Seperti ada sesuatu hal yang kurang. Walaupun aku ngerasain cinta dengan dia, dicintai, dikasihi, dia baik banget, tapi kenapa ada yang kurang ya? Kenapa ada yang kosong? Itu kebenaran jiwa kamu yang mengatakan bahwa pada dasarnya kamu orang baik. Kamu orang baik. Namun kamu di sini sedang melawan sebuah hasrat atau gairah yang kemungkinan mungkin ada indikasi faktor iblis, jin, atau faktor eksternal lain. Dan keterasingan di dalam diri, dari jiwa sendiri. Dalam tradisi spiritual timur sahabat bagian, termasuk dalam tradisi Jawa kuno atau dalam Buddhisme, yang namanya sebuah perselingkuhan cinta bersegi-segi, ini dianggap menyimpang dari harmoni batin. Dan orang yang hidup dalam dualitas atau manipulasi ini perlahan-lahan akan menjauh dari jati diri dan nurani sendiri. Makanya kesialannya adalah hati yang terpecah dan ketidakdamaian. Tentang sebuah siklus karma juga terjadi. Terjebak dalam karma energi yang cukup rendah. Karena cinta bersegi-segi atau hubungan perselingkuhan lahirnya dari dorongan nafsu, bukan cinta sejati. Dan ini akan menciptakan ikatan energi yang jauh lebih rendah. Keterikatan, ketergantungan, drama, luka batin, dan menjebak seseorang dalam siklus penderitaan atau kesialan yang berulang-ulang. Makanya akan ngerasain kosong, mencari sebuah validasi, mencari sebuah perhatian, kepastian, dan lain sebagainya. Apa yang Kevin sampaikan di sini mungkin bisa kamu terima, mungkin bisa kamu tolak, denial. Tapi petunjuk-petunjuk yang muncul dalam pembacaan kita kali ini adalah kesadaran batin. Kartu karya Kak Mira di sini, Mystic Island Oracle, ini mencerminkan tentang jati diri orang-orang Nusantara, budaya Jawa yang mengajarkan tentang budi, yang mengajarkan tentang jati diri. Dan kita bertemu di kartu yang energinya cukup besar, naga antaboga. Seperti apa yang Kevin sebutkan tadi, mungkin sebagai pengingat buat kalian. Oke. Kita akan cek lagi menggunakan kartu Nidasima. Pembacaan ini mungkin akan terasa lebih berat ya saat bagian, karena di kartu Jaya Langkung ini Kevin ngerasain kuat banget energinya tentang kesialan ini. Di dalam sebuah hubungan ini akan terjadi dalam waktu dekat. Jangan sampai ini berhenti di kamu. Jangan sampai kesialan ini hadir di dalam jiwa kamu yang merasa kosong, merasa sepi, merasa bahwa
Kenapa harus aku di sini? Kenapa ini harus terjadi? Jangan melihat tentang keburukannya. Tapi mungkin ini adalah bentuk dari kasih dari semesta untuk mengajarkan kamu akan sesuatu. Agar kamu di dunia ini tidak mengalami sebuah kesialan atau kekosongan dalam jiwa. Lalu kita akan lihat untuk energinya. Dengan diri dia. Air ketujuh. Api ketiga. Ratu air. Saat bagian kita bertemu di api ketiga. Dalam kartu tarot kuntilanak merah karyanya Kevin di sini, api ketiga memiliki makna tentang alternatif. Ya, cinta bersegi-segi adalah hubungan alternatif. Apapun judulnya, apapun konteksnya, saat bagian. Bagi diri dia, memang dia menikmati hubungan alternatif ini dengan kamu. Di air ketujuh di sini adalah keinginan untuk berbahagia dengan kamu. Ternyata dia punya keinginan berbahagia dengan kamu, punya banyak mimpi, punya perasaan yang saling terhubung. Perasaan-perasaan ini menjebak diri dia untuk tetap stay. Apakah dia mencintai kamu? Ratu air menjawab, jawabannya adalah iya, dia mencintai kamu. Karena orang ini memang sudah terlarut. Aliran energinya sangat deras sekali, bahwa ternyata nanti akan ada sebuah momen dia akan jauh lebih sayang lagi ke kamu. Dan ini adalah godaan terbesar dalam cinta bersegi-segi. Karena Kevin melihat sepertinya dia keberatan untuk berpisah dengan kamu. Tapi balik lagi saat bagian, segala bentuk keputusan kendali itu ada di dalam diri kamu. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Udara ke-8, api ke-7, petir. Saat bagian, api ke-7 simbolnya Nyi Dasima sedang berdiri di sebuah tebing, lalu api sedang membakar. Gairah, seperti berada di ujung. Hasrat, seperti berada di ujung, tak bisa menahan diri. Orang ini akan selalu memperhatikan kamu dari jauh, penuh dengan hasrat atau keinginan yang kuat. Dan hasrat-hasrat yang tersimpan ini akan menciptakan sebuah hubungan yang penuh dengan romansa, penuh dengan sisi perasaan yang besar, yang menunjukkan bahwa dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Udara ke-8 terjebak di dalam sebuah persimpangan. Dia mengalami sebuah siklus, terjebak di dalam sebuah persimpangan, mana yang akan aku pilih? Namun dia tidak bisa mengambil keputusan apapun. Hanya berkata bahwa kita jalani saja hubungan ini. Jika kamu mengikuti kata-kata dia, kamu akan ngikutin perjalanan itu dengan diri dia. Atas dasar cinta, perasaan yang sama, keterhubungan. Kalau kita lihat dari sisi biologis, memang hormon dopamin kalian meningkat di sini. Elemen api membara seperti berada di atas, berada di ujung yang bergairah. Dopamin yang saling membutuhkan rasa senang, rasa bahagia. Dan Kevin melihat di sini, dia memang bahagia dengan kamu. Lalu di sini kita bertemu di kartu petir. Kartu petir ini sama dengan kartu The Tower dalam setelan tarot tradisional, di mana kartu The Tower atau petir itu sebagai bentuk peringatan. Petir yang menyambar sebuah pohon besar. Dan ini adalah pohon beringin yang disambar oleh petir. Seberapa besar hubungan kamu sama dia, sebesar apapun cinta kamu sama dia, petir itu bisa menyambar kapanpun. Bisa sebagai bentuk kesialan, peringatan, atau hal lain sebagainya. Jangan berbangga, bersenang-senang pada hubungan cinta semacam ini. Ya, memang terkadang di pembacaannya Kevin di dalam ranah cinta bersegi-segi indah,
Namun di tema kita hari ini, which version, ada sesuatu yang semesta bisa sampaikan kepada kalian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tanah ke-8, Nyi Dasimah sedang meringkuk, meratapi anaknya yang di sana. Kartu 0, Nyi Dasimah, Ratu Tanah. Ada dua wanita di sini muncul ya, Ratu Air dan juga Ratu Tanah. Dua perempuan, dua wanita. Bisa berarti ini kamu, atau kamu adalah pasangan sahnya, atau siapapun. Tanah ke-8 adalah bagian dari cerita. Kesialan ini bukan hadir kepada diri kamu saja. Anak, jangan sampai menjadi korban, karena cinta semacam ini hanya mengikuti hasrat ego, hawa nafsu. Nyi Dasimah berlari dari sebuah kenyataan. Simbolnya Nyi Dasimah sedang berlari di sini. Angkanya adalah 0. Dalam tradisional tarot, angka 0 itu adalah the Fool. Ya, the Fool itu adalah simbol dari masalah-masalah yang mungkin diakibatkan oleh kecerobohan. Kecerobohan itu, kesialan itu hadir. Dan bentuk fisiknya adalah mengalami masalah-masalah yang berkaitan dari kaki. Entah itu terkilir, terpleset. Dan itu adalah pertanda bahwa kesialan memang sedang dekat dalam hubungan cinta bersegi-segi ini. Baik kamu atau dia. Maka jauh lebih berhati-hati ketika kamu melangkah. Karena di situ semesta memang akan memberikan sebuah peringatan dari langkah kamu. Tanah ke-8 ini juga bercerita tentang seseorang yang secara pelan-pelan sedang berproses di situ. Berproses untuk apa? Bertahan sakit, melepaskan sulit. Apapun prosesnya sangat bagian. Jika kamu hal ini tidak baik, maka munculkan kesadaran spiritual kalian untuk menyelamatkan kamu. Di Ratu Tanah, energi fisiknya masih tetap ada. Dan energi fisik kamu masih ada di dalam benaknya dia. Orang ini bisa memanifestasikan apapun dari energi fisik kamu. Baik dari kata-kata kamu yang membekas dalam hatinya, baik dari chatting, foto, atau pemberian kamu ke dia. Energi fisik itu memanifestasikan perasaannya yang ingin selalu dia berikan kepada kamu. Namun cintanya gak bisa dibagi, gak bisa dipilih. Dilemanya dia. Air ke-10, udara ke-6, kebebasan, Ratu Udara. Selamat bagian. Kartu paling kanan kita ketemu kartu court card atau kartu kerajaan. Ada 3 ratu di sini, Ratu Air, Ratu Tanah, Ratu Udara. Ketiga elemen besar muncul. Elemen air, elemen tanah, elemen udara, dan petir. Dari elemen-elemen ini bisa mungkin menjadi sebuah pertanda bahwa kesialan itu bisa datang dari udara, bisa dari tanah, bisa dari air. Air menyimbolkan tentang perasaan, tanah menyimbolkan tentang hal fisik atau materi, udara menyimbolkan tentang pikiran atau hal-hal yang sifatnya adalah kritis, logika. Petir di sini juga simbol dari peringatan saat bagian. Semesta berbicara lewat elemen-elemen dasar. Elemen tanah, air, udara, elemen api, dan eternal, energi eternal. Di air ke-10 di sini saat bagian, dia akan bergelut dengan waktunya. Dia tidak bisa mengontrol waktunya untuk terhubung kepada kamu atau terhubung kepada rutinitasnya dia, mengalami sebuah kekacauan. Dan kekacauan perasaan ini yang membuat diri dia
ingin segera menuju kamu, bercerita banyak hal kepada kamu, membahas banyak hal kepada kamu, dan pengen semuanya diungkapkan ke kamu. Karena dia merasa bahwa kamu seperti jalan pulang buat dia. Ya, hebatnya cinta bersegi-segi bisa merasakan perasaan yang besar semacam ini, bahwa di antara kalian itu seperti tempat pulang untuk mencari sebuah kenyamanan. Dan ini yang membuat hubungannya sulit untuk dilepaskan. Karena Kevin melihat di sini, dia akan pulang, dalam tanda kutip ya, dia akan pulang ke kamu. Dan ini yang membuat hubungannya semakin melekat dalam cinta bersegi-segi. Dan siklusnya ada sebuah peringatan dari semesta. Baik di kartu Oracle atau di kartu tarot kuntilanak merah ini, ada triggernya tentang sebuah kesialan. Kartu celangkung dan kartu petir. Ini adalah energi yang bisa Kevin lihat berkaitan dari tema kita hari ini. Mungkin pembacaannya cukup berat ya, tapi apapun yang Kevin sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah petunjuk buat kalian. Mau diterima silahkan, mau tidak juga silahkan. Segala bentuk keputusan kebijaksanaan ada di diri sahabat kebahagiaan. Apapun yang Kevin sampaikan di sini, ini adalah energi dari semesta yang tentunya bisa kita ambil secara bijaksana. Zodiak-zodiak apa yang muncul untuk tema kita hari ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau ke zodiaknya dia ya sahabat kebahagiaan. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk zodiak yang pertama adalah Aries, lalu selanjutnya di sini adalah Capricorn, lalu di sini adalah Cancer, lalu di sini adalah Leo, Taurus, Scorpio, Libra, Pisces, Sagittarius, dan yang terakhir di sini adalah Gemini. Jangan merasa bahwa zodiaknya tidak muncul, hal itu tidak akan terjadi. Untuk inisial nama, ada huruf V, ada huruf X, ada huruf P, ada huruf E, ada huruf C, ada huruf I, ada huruf D, ada huruf T, ada huruf Q, ada huruf K, ada huruf O, ada huruf R, ada huruf B, ada huruf N, ada huruf M, Y, lalu di sini ada huruf A, ada huruf G, ada huruf W, ada huruf S, GWS. Ini adalah energi yang bisa Kevin lihat, terutama untuk pembacaan kita kali ini. Oke, sahabat kebahagiaan, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Jika kalian suka dengan versi with version semacam ini, mungkin nanti akan Kevin lanjutkan, atau mungkin juga Kevin menggunakan versi lain. Dan untuk kalian yang mau personal reading, DM aja ke Instagramnya Kevin, ada di bawah ini ya sahabat baiknya. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Matai Masio.